proyek UTS Kabut. Perkenalkan, nama saya Syafira Firdausi Nuzular. Saya Tia Aila Agustin. Saya Bunga Cinta Lufusya Anastasia. Saya Grinor Fitriana Salsabila. Saya Olivia Fauzia. Perkenalkan, nama saya Bunga Cinta Lufusya Anastasia. Di sini saya akan membahas tentang nomor 1. Untuk email, kita menggunakan @gmail.com. Dan untuk password harus 6 karakter. Jadi kalau kurang dari 6 karakter tidak bisa login atau register, dan jika lebih itu baru bisa. Untuk emailnya kita gunakan yang salah dulu. Bentar, kita register. Email menggunakan yang salah, passwordnya kurang dari 6. Tidak bisa. Nah, kalau kita menggunakan email yang menggunakan @gmail.com, lalu passwordnya 6 karakter, register, nah baru berhasil. Lalu kita login menggunakan email yang tadi dan password yang tadi. Kita sudah di landing page home. Jadi di sini ada halo selamat datang, dan untuk tombolnya ada untuk logout. Jadi kita bisa logout dan kembali ke halaman login. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Syafira akan menjelaskan mengenai struktur dari project Flutter kami. Di sini ada folder lib di mana berisi 2 folder lagi, yaitu helpers sama page. Di mana di helpers ini dia ada file db helper. Di sini dia berfungsi untuk mengelola database. Lalu ada hash helper di mana dia berfungsi untuk melakukan hashing yang di password. Lalu selanjutnya ada secure storage helper di mana dia berfungsi untuk menyimpan data agar dia aman di suatu perangkat. Di folder selanjutnya yaitu page, dia ada homepage. Homepage sendiri adalah halaman utama dari suatu aplikasi itu tadi setelah user berhasil login. Selanjutnya ada file login, di mana ini adalah halaman untuk login pengguna. Lalu di sini ada register page. Register page itu adalah halaman untuk registrasi pengguna baru. Dan yang terakhir di sini ada main dart. Main dart sendiri adalah entry point atau titik awal dari suatu aplikasi Flutter. Di sini saya akan menjelaskan bagian file pubspec YAML. Di sini adalah merupakan salah satu file penting dalam Flutter. File ini digunakan untuk mengelola konfigurasi proyek, termasuk dependensi, aset, dan informasi metadata aplikasi. Di bagian awal file pubspec terdapat metadata proyek seperti nama aplikasi, seperti mobile, implementasi, fitur login, dan register dengan SQLite. Lalu bagian kedua itu dependensi. Bagian dependensi mendefinisikan pustaka-pustaka digunakan dalam proyek ini. Beberapa pustaka penting digunakan adalah 1. Flutter, pustaka utama untuk mengembangkan aplikasi Flutter. Kemudian yang kedua adalah SQLite. Nah, SQLite sendiri digunakan untuk mengelola database SQLite. Yang ketiga adalah Flutter Secure Storage untuk menyimpan data sensitif secara aman. Selain itu, terdapat juga pustaka lain yang mendukung pengembangan aplikasi, yakni bagian ketiga yaitu Dev Dependencies. Digunakan untuk pustaka membantu dalam pengembangan seperti pengujian. Lalu bagian Flutter mendefinisikan sebagai aset-aset yang digunakan dalam aplikasi seperti gambar, font, atau file lainnya. Nah, aset-aset ini dideklarasikan agar dapat diakses dalam aplikasi. Untuk kesimpulannya yaitu file pubspec YAML adalah pusat konfigurasi proyek dari Flutter. Dengan mendefinisikan sebagai dependensi dan aset di sini, kita dapat memastikan bahwa proyek memiliki semua yang dibutuhkan untuk berjalan dengan baik.
Oke, untuk selanjutnya di nomor 2 saya akan menjelaskan bagaimana project yang kita tautkan ke Firebase. Di sini untuk folder lib itu terdiri dari folder screen yang berisi home_screen, login_screen, register_screen, dan di lib itu ada Firebase option.dart sama main.dart. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih fungsi-fungsi dari file ini. Untuk home screen itu sendiri untuk tampilan ketika pengguna sudah mengirimkan password dan email. Untuk login screen sendiri itu untuk tampilan form seperti ini. Untuk register itu tampilannya seperti ini. Dan mungkin dapat saya demonstrasikan ketika kita belum melakukan registrasi lalu memasukkan email dan password. Maka di sini akan muncul notifikasi email atau password salah karena kita belum melakukan registrasi. Nah, gimana caranya biar kita masuk ke halaman home screen atau halaman beranda? Nah, di sini kita melakukan register terlebih dahulu. Dan di sini kita masukkan password. Ketika kita memasukkan password, maka password minimal 6 karakter. Jika kita hilangkan karakternya, maka akan muncul notifikasi bahwa masukkan email yang valid, karena di sini ada validasi di mana dengan melakukan register dari line ke 85 itu ada fungsi di mana ketika kita tidak memasukkan tombol add, maka akan memunculkan notifikasi seperti masukkan email yang valid. Begitu juga dengan password, ketika panjang dari password yang kita masukkan itu kurang dari 6, maka tidak bisa masuk ke halaman home screen. Kita betulkan terlebih dahulu dengan password yang kita isikan. Di sini kita akan menuju ke halaman register. Untuk ke halaman home, dan kita akan coba login menggunakan email yang tadi. Lalu kita masukkan password. Lalu kita mencoba untuk login, dan itu akan mengarahkan ke halaman home. Dan untuk register, semisal kita memasukkan email yang sama, maka di sini akan muncul notifikasi akun sudah ada untuk email tersebut. Dan di sini saya akan menjelaskan per bagian. Yang pertama untuk home screen seperti ini. Material Dart ini sudah default dari Dartnya itu sendiri. Dan di sini ada validasi email tidak boleh kosong, masukkan email yang valid, dan juga password. Untuk register sendiri ini ada import page cache flutter material.dart, import Firebase out Firebase_out, terus ada cloud_visitor. Nah, kegunaan dari import page cache cloud_visitor ini untuk konfigurasi ketika kita memasukkan email dan password, itu tuh akan disimpan ke Firebase seperti itu. Ini berfungsi untuk page cache cloud_visitor seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Dwi Nur Fitriana. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di dalam file lib ada tambahan file bernama Firebase option.dart.
Ini adalah file konfigurasi otomatis yang dihasilkan oleh Flutter Fire CLI setelah kita menghubungkan project Flutter dengan Firebase. File ini berisi semua informasi koneksi antara aplikasi Flutter dan project Firebase yang telah dibuat di konsol Firebase. Nah, di dalam file ini ada kelas bernama default Firebase option. Kelas ini menyimpan data konfigurasi seperti APK, project ID, app ID, storage bucket. Data ini berbeda-beda tergantung platform yang digunakan, misalnya Android, iOS, Mac, Windows. File ini berfungsi agar aplikasi bisa terhubung ke Firebase dengan benar tanpa harus menulis konfigurasi manual di setiap platform. Nah, selanjutnya ada file main.dart. File main.dart ini adalah file utama untuk menjalankan aplikasi Flutter. Di sini proses inisialisasi Firebase dilakukan pertama kali sebelum aplikasi dijalankan. Selanjutnya file pubspec.yml yang berfungsi untuk mencatat semua package atau library yang digunakan dalam project. Di file pubspec.yml ini ditambahkan beberapa dependensi penting seperti Firebase Core, Firebase Out, Cloud Firestore. Firebase Core untuk menginisialisasi Firebase, dan untuk Firebase Out untuk proses login dan register, dan Cloud Firestore ini untuk menyimpan data pengguna. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum